Assalamualaikum, kembali lagi di dapurnya pemula. Jangan lupa di subscribe. Bahan: ebi, kaldu, garam, lada putih, bawang putih, tepung terigu, tapioka, daun bawang, dan telur. Cara membuat: pertama-tama kita siapkan teflon di atas api, kita hidupkan kompor, lalu kita masukkan air. Setelah kita masukkan air, kita masukkan ebi, kaldu, garam, daun bawang ke dalam air tadi, lalu kita aduk sampai air dan semua bahan tadi tercampur ya. Setelah air mendidih, kita masukkan daun bawang ke dalam air tadi, lalu kita aduk sampai daun bawang dan air dan semua bahannya tercampur. Setelah tercampur, kita masukkan tepung terigu secara perlahan ke dalam teflon tadi yang berisi air dan bahan-bahan tadi, lalu kita aduk sampai semua bahan tercampur secara merata. Kita aduk sampai perlahan-lahan ya, sampai semua adonan tercampur merata. Kita aduk terus supaya dia tidak gosong ya teman-teman. Kita aduk. Lalu setelah semua adonan tercampur, kita tambahkan sedikit air ya, karena supaya dia lebih lembut lagi. Lalu kita aduk secara perlahan-lahan lagi dengan api yang kecil saja ya, biar dia tidak gosong. Setelah tercampur, kita angkat, lalu kita dinginkan dahulu adonan umaknya tadi. Setelah adonan dingin, kita ambil 1 butir telur. Lalu kita masukkan 1 butir telur tadi, adonan tadi ke dalam si adonan umaknya tadi. Setelah kita masukkan 1 butir telur, lalu kita aduk-aduk adonan yang sudah kita buat tadi dan sudah dingin tadi. Kita aduk agar adonan dan telurnya tercampur secara merata. Kita aduk terus ya, secara perlahan-lahan. Nah, setelah adonan tercampur dengan telur, kita sisihkan. Lalu kita siapkan baskom, kita isi dengan tepung tapioka yang telah kita siapkan tadi. Kita tambahkan sedikit garam kepada tepung tapioka, lalu kita aduk agar garamnya merata ya. Setelah itu kita masukkan adonan umaknya yang sudah kita sisihkan tadi. Kita masukkan atau kita campurkan ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka tadi. Lalu kita aduk secara perlahan-lahan. Kita aduk sampai adonan umak dan tepung tapioka tercampur secara merata. Kita aduk terus sampai dia tercampur dan sagunya tidak terlihat lagi. Nah, setelah adonan tercampur, kita aduk terus. Setelah adonan tercampur, kalau misalnya susah mengaduknya pakai sendok, kalian bisa mengaduknya pakai tangan. Nah, setelah adonan tercampur, dia jadinya seperti ini ya. Lalu kita bentuk menjadi bentuk otak-otak. Nah, setelah kita bentuk sampai semua adonan habis. Lalu kita siapkan panci yang berisi air, kita didihkan. Lalu kita masukkan otak-otak yang sudah kita bulat-bulatkan tadi, yang sudah kita bentuk tadi, kita rebus ke dalam air mendidih tadi. Kita tunggu sampai otak-otaknya mengapung di atas air. Nah, kalau dia sudah mengapung, itu tandanya otak-otaknya sudah matang ya. Nah, kalau otak-otaknya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan airnya. Kita angkat satu persatu, lalu kita tiriskan.
Setelah itu kita siapkan wajan berisi minyak, lalu kita goreng otak-otak yang sudah kita rebus tadi. Kita goreng beberapa, boleh semuanya, mau langsung kita goreng. Lalu kita goreng sampai otak-otaknya matang. Nah, setelah dia matang, ini otak-otak yang sudah kita rebus. Nah, ini otak-otak yang sudah kita goreng ya. Jadinya seperti ini. Dia rasanya enak dan lembut. Gak kalah jauh sama otak-otak yang dijual di mall-mall ya. Nah, sisanya tadi yang sudah kalian rebus itu bisa dimasukkan ke dalam freezer. Itu bisa kita masak besok atau untuk bekal anak, untuk camilan. Selamat mencoba. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.